Selamat malam Bapak Muhammad Fajar selaku tutor mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Perkenalkan, nama saya Marcelino Patrick Norman Wibisono dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0513168885. Untuk tugas 3 atau tugas terakhir ini kita masih menggunakan Node.js atau kita menjalankan menggunakan Vue. Untuk di soal tugas ini kita ada beberapa hal yang diminta, yaitu untuk menggunakan perkenalan identitas mahasiswa, langkah praktik, hasil dan analisa praktik yang telah dilakukan, serta kata-kata penutup dari mahasiswa. Mungkin saya akan memulai membuka tugasnya, yaitu kita diminta membuat proyek baru atau menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online. Nah, ini adalah tickersnya atau API CoinLordNet API tickers ya ini ya. Mungkin kalau kita buka isi filenya akan seperti ini ya. Nah, mungkin berbeda dengan tugas kedua kemarin kan kita membuat menggunakan project cuaca ya. Jadi kita menggunakan project cuaca di Jakarta itu seperti gimana, tampilannya seperti apa. Jadi untuk yang tugas ketiga ini kita menggunakan cryptocurrency. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi nanti kita akan menampilkan dalam bentuk mobile juga. Jadi nanti kita diminta menampilkan dan jelaskan file yang Anda buatkan, menampilkan data di atas, serta menggunakan source code dalam bentuk teks atau file. Jadi sebelumnya saya sudah mencoba terlebih dahulu untuk tugas ini. Jadi saya mengetes prosesnya seperti apa. Jadi mungkin video ini saya buat untuk memenuhi kriteria tugas 3. Jadi saya akan langsung saja masuk ke dalam Visual Studio Code, yaitu kita membuat folder dulu nih. Tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak ya. Jadi ini adalah folder kita tugas 3. Jadi langkah pertama kita kemarin kan udah install nih Node.js. Jadi kita untuk memastikan sudah terinstall, kita bisa masukkan perintah node main view. Jadi kita gunakan perintah yang sama. Ini adalah versinya, dan selanjutnya kita pastiin lagi menggunakan perintah npm min view. Nah, ini udah terinstall ya, berarti ya ini adalah versionnya. Jadi yang selanjutnya kita menginstal Ionic untuk command line CLI atau CLI. Jadi kita gunakan perintah npm install min-g. Kita menggunakan Ionic ya. Jadi di sini kita menunggu stepnya terlebih dahulu dalam instalasi Ionic. Jadi ditunggu saja hingga prosesnya selesai. Nah, ini kita sudah menginstal Ionic-nya. Lalu langkah selanjutnya kita cek dulu versionnya. Jadi untuk memastikan apakah sudah terinstalasi. Jika sudah muncul versinya seperti ini, berarti Ionic-nya sudah terinstall ya ke dalam VS Code ini. Lalu selanjutnya kita membuat file dan menjalankan Ionic dengan perintah Ionic ya, menggunakan perintah ini ya, Ionic start crypto. Crypto ini adalah nama filenya. Nah, ini saya menggunakan view. Jadi saya menggunakan perintah min view, ini adalah view. Jadi kita gunakan Vue.js. Nah, ini kita masih menunggu terlebih dahulu di sini hingga prosesnya selesai.
Nah, ketika muncul create free Ionic account, kita tidak perlu, jadi kita masukkan N saja. Nah, di sini kan sudah selesai nih. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam folder crypto, yaitu file project yang sudah kita buat tadi. Jadi gunakan perintah cd crypto. Nah, kita sudah masuk ke dalam folder crypto ya. Lalu setelah masuk direktori crypto, selanjutnya kita masuk ke file directory, yaitu kita ke file open folder, lalu ke tugas 3 crypto src views. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam homepage view-nya crypto yang tadi sudah kita buat. Ini adalah template template default ya. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba membuat scriptnya terlebih dahulu. Jadi untuk menghemat waktu, jadi saya akan menjelaskan saja mungkin beberapa step-step yang nanti akan saya masukkan. Jadi kita langsung masukkan saja ke dalam Visual Studio Code. Nah, ini. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan, yaitu di sini akan membuat cryptolist dengan primary ini ya. Nah, kita diminta untuk membuat refresh button. Di sini nanti adalah tombol refresh. Ini namanya refresh buttonnya ya. Nah, ini dia. Nah, nanti ada ketika kita klik refresh, nanti akan muncul tulisan loading atau ada tulisan loading data seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah poin yang penting, yaitu kita akan mengambil tickers. Tickersnya itu kita ambil dari yang dari soal, yaitu dari http API coinlore.net, yaitu kita akan mengambil tickers dari sini. Nah, kita akan mengambil tickers dari situ. Lalu selanjutnya, ini adalah format currency. Nah, mungkin seperti itu saja. Selanjutnya kita save. Nah, setelah kita save, kita masuk ke dalam terminal. Nah, jika sudah selesai, kita masukkan perintah Ionic serve. Lalu kita akan diarahkan ke halaman localhost nantinya. Nah, kita coba buka di dalam Google Chrome saja ya. Nah, ini adalah tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi kita akan menampilkan 7 data teratas, yaitu di sini ada Bitcoin, Ethereum, ETH, USDT, Binance Coin, XRP, USD Coin, dan Solana. Nah, di sini ada tombol refresh yang fungsinya untuk merefresh. Nah, ini fungsi tombolnya ya. Nah, kita bisa merubahnya menggunakan tampilan mobile. Jadi kita bisa melihatnya dengan menggunakan tampilan mobile. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya sama. Jadi kita juga bisa mengeklik refresh seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian Bapak Muhammad Fajar selaku tutor mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Saya mohon maaf jika dalam pembuatan tugas 3 ini ataupun dari tugas pertama, kedua, saya masih banyak salah, banyak ketidaksempurnaan dalam membuat video ini. Saya mohon arahannya. Saya harap
akhir dari tugas praktek ini kita bisa memahami apa itu materi-materi yang sudah kita pelajari dari aktivitas belajar pertama hingga terakhir mungkin aktivitas belajar ke-15 atau eh, ke ke-13 ya terakhir ya, ke aktivitas belajar 13 hingga nanti berakhirnya UAS, yaitu kita bisa mencapai UAS hingga sukses. Akhir kata mungkin saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.